Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika, operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan pecahan, kelas 6 SDMI. Ya, hari ini kita akan membahas materi yang khususnya berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama yang perlu Bapak sampaikan adalah langkah penyelesaian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini adalah hal penting yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan. Seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah semua bentuk pecahan pada soal diubah menjadi pecahan biasa. Nah, itu ya, diingat-ingat diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian dalam menyelesaikan soal, kita harus kuasai materi KPK dan FPB. Karena kita akan menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK dan FPB digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Sekali lagi, Bapak harus ingatkan ke kalian bahwasanya harus kuasai materi KPK dan FPB yang sebelumnya mungkin pernah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya ya, baik kelas 4 atau kelas 5, seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, yaitu lakukan penyelesaian sesuai aturan operasi hitung matematika. Artinya dalam materi ini dahulukan operasi hitung yang ada di dalam kurung, kemudian kerjakan urut dari posisi yang paling kiri, gitu ya. Kemudian yang terakhirnya adalah sederhanakan pecahan tersebut. Oke, itu adalah langkah penyelesaian yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke soal pembahasan. Langsung saja ya, agar lebih paham kita langsung masuk ke soal pembahasan latihan 7. Yang pertama, 75% dikurangi 0,25 ditambah 2, 1/4 sama dengan titik. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, diingat-ingat lagi tadi langkah penyelesaiannya apa? Seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa saja hal pertama yang harus kita lakukan adalah ubah semua bentuk pecahan yang ada pada soal ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 75% ini adalah bentuk persen, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan biasanya menjadi 75/100 karena persen sama dengan per 100 dikurangi 0,25. 0,25 itu artinya bentuk desimal, ada 2 angka di belakang koma, maka kalau ada 2 angka maka per 100 juga ya. Tinggal angka 25-nya taruh sebagai pembilang dan per 100-nya ada di bawahnya. Gitu ya. Kemudian nah, 2/1/4 ini adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa, maka samping kali bawah tambah atas. Samping kali bawah berarti 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9/4. Tetap ya, per 4-nya adalah seperti soal gitu ya. Tinggal angka yang atas atau pembilangnya yang diubah menjadi tadi samping kali bawah tambah atas gitu ya. Diingat-ingat ya. Oke, sudah didapat hasil seperti ini. Dari soal kita ubah menjadi pecahan biasa semua, tapi di sini masih penyebutnya berbeda. Perhatikan baik-baik penyebutnya, ada 100, 100 dan 4. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Tentunya dengan menggunakan KPK ya. Perhatikan baik-baik, 100, 100 dan 4 KPK-nya berapa? Nah, karena Bapak sudah tahu 100, 100 dan 4 itu KPK-nya adalah 100. Maka yang sudah penyebutnya 100 tidak akan berubah, tetap seperti semula ya. Tinggal yang penyebutnya 4 jadi 100 itu harus dikali berapa? Dikali dengan 25. Maka yang 9-nya pun ikut dikali dengan 25. 4 kali 25 itu 100 ya. Kemudian yang 25 kali 9-nya hasilnya 225. Didapatlah hasil yang seperti ini. 75/100 dikurangi 25/100 ditambah 225/100. Ingat, tambah dan kurangnya sesuai dengan yang di atas, tidak ada perubahan sedikit pun ya. Yang berubah hanya yang 9/4 menjadi 225/100 gitu ya.
Oke, selanjutnya, karena tidak ada tanda kurung pada soal ini, maka kita dahulukan dari yang paling kiri. Maka Bapak kasih tanda kurung supaya membedakan bahwasanya yang di dalam kurung ini kita dahulukan mengerjakannya. Oke, Bapak sampaikan juga ketika ada penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan, ketika penyebutnya itu sudah sama, penyebut itu yang bawah ya. Ketika yang bawahnya atau penyebutnya sudah sama, maka yang dihitung hanya yang bagian atasnya saja atau pembilangnya saja. 75 dikurangi 25 hasilnya berapa? 50. Jadi hasilnya 50/100 ditambah dengan yang tadi itu di luar kurungnya ditulis ulang 225/100 gitu ya. Kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama pula, tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya saja. 50 ditambah dengan 225 hasilnya adalah 275/100. Per 100-nya Pak, kenapa 100 tambah 100 enggak jadi 200? Karena ini adalah penyebut, maka penjumlahan dan pengurangan itu tidak berpengaruh penyebutnya. Ketika penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan hanya yang bagian atasnya saja atau pembilangnya saja gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya 100 tambah 100 tuh yang bagian bawahnya tuh tidak ya, tapi tetap jadi 100 gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini bentuknya sudah pecahan biasa. Karena angka yang sebelah atas atau pembilangnya itu lebih besar dari yang bawah atau penyebutnya, maka kita buat menjadi pecahan campuran. Perhatikan baik-baik, 275 dibagi 100. 200 bagi 100 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 200 bagi 100? 2. Maka tulis 275/100. Gitu ya. Itu adalah duanya dari mana Pak? Dari 200-nya dibagi dengan 100 hasilnya 2 gitu ya. Seperti itu. 75-nya tetap ditulis di pembilang dan penyebutnya sama 100 gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini sudah selesai belum? Sudah selesai tapi belum sempurna karena bentuk pecahannya belum sederhana. Maka kita harus mensederhanakan pecahan tersebut. Manakah yang dimaksud disederhanakannya Pak? Yang 75/100-nya itu kita sederhanakan. Cari FPB-nya. FPB dari 75 dan 100 itu berapa? Nah, Bapak punya tips sebenarnya. Tinggal kurangkan saja 100 dikurangi 75 berapa hasilnya? 25. Ya, itulah FPB-nya 25. Tinggal 75 dibagi 25, 100 bagi 25. Didapatilah hasil sama dengan 2/3/4. Ya, 3-nya dari 75 dibagi 25 yang tadi Bapak sebutkan FPB-nya 25 ya. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, seperti itu. Itu adalah hasil akhir untuk contoh soal atau soal pembahasan yang pertama. Oke ya. Kalau di buku silakan bisa dicocokkan ini nomor berapa ya kalau yang di bukunya gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik ya apa yang akan Bapak sampaikan. Pertama, soalnya seperti ini. 1/4/5 dikurangi buka kurung 0,2 ditambah 3/4 tutup kurung sama dengan titik-titik-titik. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwasanya yang perlu kita lakukan pertama adalah mengubah semua bentuk pecahannya itu menjadi pecahan biasa ya. Oke, 1/4/5 itu adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu samping kali bawah tambah atas. Untuk yang pembilangnya penyebutnya tetap per 5. Berarti kan gitu. 1 kali 5 itu 5 tambah 4, 9/5. Oke, dikurangi 0,2 itu sama aja karena satu angka di belakang koma, maka per 10 ya, tinggal angka 2-nya taruh di pembilangnya. Ditambah 3/4 tidak berubah karena dia sudah pecahan biasa. Oke, dari sini perhatikan baik-baik, penyebutnya masih macam-macam, ada yang 5, 10 dan 4. Maka cara berikutnya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu.
Penyebut yang mana yang kita samakan? Yang ada di dalam tanda kurung. 10 dan 4 itu penyebutnya atau KPK-nya adalah 20. Maka kita ketahui yang 9/5 itu tetap sama seperti semula. Kemudian yang di dalam kurungnya berubah penyebutnya menjadi 20 semua. Karena KPK-nya adalah 10 dan 4 itu 20 KPK-nya. Oke ya. Karena 10 jadi 20 itu harus dikali berapa? Dikali 2. Maka angka yang 2/10 itu dikali dengan 2 ya, seperti itu. 2 kali 2 jadinya 4 gitu ya, 10 kali 2 jadinya 20 gitu kan. Kalau yang 4 jadi 20 itu dikali dengan 5, maka yang 3-nya juga dikali dengan 5. Jadi 15/20 itu dari 3/4 ya. Karena sama-sama dikali 5. Sedangkan 2/10 sama-sama dikali dengan 2 ya. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya 9/5-nya tetap kita turunkan. Karena yang kita hitung adalah yang di dalam tanda kurung. Boleh kita tulis seperti ini ya. Penyebutnya jadi tinggal ada 1. Karena apa? Ketika penjumlahan dengan penyebut yang sama itu artinya hanya menjumlahkan yang pembilangnya saja. Penyebutnya tidak berpengaruh gitu ya. Tetap 20 penyebutnya. Oke. Kemudian 9/5 dikurangi dengan 4 tambah 15 hasilnya adalah 19/20 gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah ini karena penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan lagi penyebutnya. Oke ya, dengan cara KPK lagi. 5 dan 20 KPK-nya tetap yaitu 20. Yang 20-nya tidak berubah gitu ya. 19/20 tetap. Tinggal yang 9/5. 5 jadi 20 itu dikali dengan berapa? Dikali dengan 4. Maka yang 9-nya pun ikut dikali dengan 4 ya. Jadi 9 kali 4 jadinya 36. 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi 36/20 dikurangi 19/20. Oke ya, selanjutnya hasil akhirnya adalah tinggal dikurangi yang pembilangnya saja. 36 dikurangi 19 hasilnya 17/20-nya tetap. Seperti itu ya. Tidak ada istilah 20 kurangi 20 harusnya 0 dong Pak. Enggak ada ya. Karena ini penyebutnya sudah sama maka tidak berpengaruh. Tetap penyebutnya ditulis ulang yaitu 20. Tidak ada istilah penjumlahan ataupun ditambahkan penyebutnya gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah pembahasan yang kedua. Silakan perhatikan dengan baik dan teliti berulang-ulang. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang berikutnya yang nomor 3 tentunya ya. Oke, bentuk soalnya seperti ini. 15 4/5 dikurangi 7,25 ditambah 5 1/5 sama dengan titik. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, 15 kali 5 hasilnya 75 tambah 4 79/5 gitu ya. Kemudian yang bilangan desimal ada 2 angka jadi berarti per 100 ya. 725/100 gitu kan, ditambah dengan 5 kali 5 25 tambah 1 26/5 seperti itu. Ini adalah hasil dari mengubah semua bentuk pecahan yang di soal menjadi pecahan biasa. Nanti dicek-cek lagi kalau yang belum paham mengubah pecahan biasa, silahkan nanti dicek di video pembelajaran yang pernah Bapak buat sebelumnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian dihasilkan penyebutnya masih berbeda. Ada 5, 100, dan 5. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Karena 5, 100, dan 5, KPK dari 5, 100, dan 5 itu adalah 100. Maka kita dapati seperti ini. 5 untuk jadi 100 harus dikali dengan, perhatikan baik-baik yang penyebut ya. 5 itu jadi 100 penyebutnya, maka harus dikali dengan 20. Maka 79-nya pun harus dikali dengan 20. Hasilnya 1580. Yang 100 ya tetap aja cuma dikali dengan 1 kan, tetap tidak berubah. Kemudian yang 5 berikutnya yang 26/5 tuh, 5-nya kan dikali dengan 20 biar jadi 100. Maka yang 26-nya pun dikali dengan 20 menjadi 520. Seperti itu. Oke, setelah seperti ini, maka kita dahulukan dari yang posisi yang paling
kiri. Ini sama seperti yang di atasnya, cuma diberi tanda kurung saja. Kemudian kita selesaikan. 1580 dikurangi dengan 725 hasilnya adalah 855 per 100. Tetap ya, penyebutnya tidak berubah, tetap per 100 gitu ya. Kemudian berikutnya yang 520 per 100-nya tetap turun ke bawah. Kemudian kita jumlahkan tuh. Sekarang dijumlahkan 855 ditambah dengan 520 hasilnya adalah 1375 per 100. Oke, 1300 bagi 100 hasilnya adalah 1375 per 100 gitu ya. 1300 bagi 100 13 ya, 75 per 100. Nah ini masih belum sederhana. 75 dan 100 itu masih bisa disederhanakan dengan cara FPB. 75 dan 100 FPB-nya berapa? Didapati 25. Jadi dihasilkanlah hasil akhirnya 13 3 per 4. 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya 4 gitu ya. Itu adalah hasil akhir dari contoh soal atau soal pembahasan yang nomor 3. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 4 ya. Perhatikan baik-baik soalnya ya. 6,8 dikurangi buka kurung 25% ditambah 2 1/4 tutup kurung dikurangi 1,5. Nah ini lumayan banyak ya soalnya ya. Perhatikan baik-baik. Seperti yang sudah bahwasanya kita harus ubah semuanya itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena ada bentuk desimal yang satu angka di belakang koma maka per 10. Kalau persen berarti per 100. Kalau yang pecahan campuran samping kali bawah tambah atas ya. Jadi angkanya 9 gitu ya. Oke, 6,8 itu artinya karena ada satu angka di belakang koma jadi per 10 68-nya tertaruh di atas gitu ya. Kemudian 25%, persen itu sama dengan per 100 maka 25 per 100. 2 1/4 itu kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4 itu 8 tambah 1 9 berarti 9 per 4 gitu ya. Dikurangkan dengan 1,5 karena ada satu angka di belakang koma jadi per 10. 1 dan 5-nya ditulis di atasnya jadi 15 per 10 gitu ya. Nah seperti itu caranya diingat-ingat ya. Kemudian yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya. Tentunya penyebut yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 100 dan 4, berapakah KPK-nya? Tentunya adalah 100. Yang tidak di dalam tanda kurung kita tulis ulang saja gitu ya. Tinggal yang di dalam kurung kita ubah. Yang tadinya 100 tetap 100 karena KPK-nya sama kan 100 jadi dikali dengan 1 berarti kan gitu. Yang 4 jadi 100 itu berarti dikali dengan berapa? Dikali dengan 25. 9-nya dikali 25 hasilnya 225. Nah setelah itu kita kerjakan yang ada dalam tanda kurung. Karena penyebutnya sudah sama tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Yang di luar tanda kurung tentunya ditulis ulang saja. 25 tambah 225 hasilnya 250. 68 per 10 tetap. 15 per 10 pun tetap. Tanda kurangnya pun tetap gitu ya, seperti itu. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian perhatikan baik-baik, sudah tidak ada tanda kurungnya, tinggal penyebutnya masih berbeda. Maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu lagi, yaitu dengan cara KPK dari 10, 100, dan 10. Berapakah KPK-nya? Tentunya 100 ya seperti itu. 10 jadi 100 maka dikali dengan 10. 68 kali 10 berarti 680. Yang 100-nya dikali 1 berarti 250 kali 1 250 dan seterusnya. Kemudian yang 10 berikutnya yang 15 per 10 tuh perhatikan 10 penyebutnya jadi 100 maka dikali dengan 10 maka atasnya juga ikut dikali dengan 10 jadi 150 per 100. Tanda kurangnya tetap ya, tidak berubah dari yang di atasnya gitu ya. Tinggal kita selesaikan dari yang posisi paling kiri. Perhatikan semua penyebutnya sudah sama 100 semua. Berarti kita hanya menyelesaikan pembilangnya saja atau bagian atasnya saja yang kita kerjakan. 680 dikurangi dengan 250 hasilnya adalah 430
dikurangi 150 per 100 gitu ya. 430 per 100 dikurangi 150 per 100. Tentunya pembilangnya tetap per 100, tinggal hasil akhir yang di atasnya. 430 dikurangi 150, 280. Oke ya. Seperti yang tadi disampaikan, ketika pecahan biasa pembilangnya itu lebih besar angkanya daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 200 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 2, 80 per 100 gitu ya. Nah ini perlu kita sederhanakan karena 80 per 100 itu belum sederhana. Maka kita harus cari FPB-nya. FPB dari 80 dan 100 itu adalah 20 atau sama-sama bisa dibagi angka 20. 80 bagi 20 hasilnya 4, 100 bagi 20 hasilnya 5. Jadi 4 per 5 itu adalah hasil akhir yang sudah disederhanakan dengan membagi bilangan atau angka yang sama, atau cari FPB-nya kemudian kita bagi dengan FPB-nya seperti itu. Itu adalah hasil akhir untuk contoh soal yang nomor 4. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya, seperti itu ya. Contoh soal nomor 5. Oke. 9 2 per 5 dikurangi 4,8 ditambah buka kurung 1 3 per 4 dikurangi 50% tutup kurung sama dengan titik. Maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan campuran tentunya tinggal samping kali bawah tambah atas gitu ya. 9 kali 5 45 tambah 2 47 per 5. Nah, kita ubah jadi 47 per 5. Dikurangi tetap 4,8, ada satu angka di belakang koma maka per 10. 48-nya tulis di pembilangnya gitu kan. Ditambah buka kurung lagi, ini pecahan campuran lagi. 1 kali 4 tambah 3, 1 kali 4 4 tambah 3 7, 7 per 4 ya. Penyebutnya tetap sama per 4 gitu ya. Seperti itu, dikurangi 50% berarti 50 per 100. Nah, sudah sampai sini kita sudah ubah semuanya menjadi pecahan biasa, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Tentunya penyebut yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Lagi-lagi 4 dan 100 tentunya pasti 100 seperti itu. Yang di luar tanda kurungnya tetap kita tulis ulang. Yang di dalam kurungnya perhatikan 7 per 4, 4-nya jadi 100 dikali dengan 25, maka 7-nya pun dikali dengan 25, hasilnya 175 per 100 dikurangi 50 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan yang di dalam tanda kurung karena penyebutnya sudah sama, tinggal 175 dikurangi 50, hasilnya adalah 125. Yang lainnya di luar tanda kurungnya kita tulis ulang gitu ya. Jadi 47 per 5 dikurangi 48 per 10 ditambah 125 per 100. Selanjutnya kita samakan kembali penyebutnya dengan cara KPK. Karena ada 5, 10, dan 100, KPK-nya adalah tetap 100. Oke, 5 jadi 100 berarti dikali dengan 20. 47 kali 20 hasilnya 940. 10 jadi 100 berarti dikali dengan 100. 48-nya dikali 10. Karena sama-sama 10-nya kan dikali 10, maka yang 48 juga dikali 10 gitu ya. Jadi 480. Dan yang 100-nya tetap dikali 1, 125 kali 1 tetap, kan seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita dahulukan dari posisi yang paling kiri terlebih dahulu. Karena penyebutnya sudah sama semua, tinggal 940 dikurangi 480, hasilnya adalah 460. Ditambah dengan 125 per 100 gitu ya. 460 per 100 tambah 125 per 100. Ini sudah sama juga penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 140 tambah 125 hasilnya adalah 585 per 100. Nah, diingat-ingat karena pecahan biasa ini pembilangnya lebih besar nilainya daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran lagi, yaitu 585 dibagi 100. 500 bagi 100 bisa nggak? Bisa. Hasilnya adalah 5. 500 bagi 100 itu 5. 585 per 100 gitu ya. Kemudian kita ubah atau kita sederhanakan. 85 per 100-nya itu bisa dibagi atau kita sederhanakan terlebih dahulu, dibagi dengan angka yang sama. Biasanya kalau angka akhirnya ada 5 dan 0 seperti ini, maka sama-sama bisa dibagi angka
Jadi 85 bagi 5 hasilnya 17, 100 bagi 5 hasilnya 20. Jadi hasil akhirnya adalah 5, 17 per 20. 17 itu dihasilkan dari 85 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5 hasilnya 20, seperti itu. Ini adalah hasil akhir yang sudah disederhanakan dan jawaban akhir dari soal pembahasan yang nomor 5 ini. Gitu ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memperhatikan dan mengikuti apa yang Bapak sampaikan di sini. Oke ya. Dicukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.